Terima kasih Mas Yatno dan terima kasih mamang-mamang sekalian yang sudah berpartisipasi di pengajian ini dengan kehadirannya. Saya ingin menanggapi tadi dari kajian kitab Ahkamus Sultaniyah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, karena berkembang tadi mengenai pengangkatan khalifah-khalifah, saya ingin menyampaikan kisah setelah Rasulullah SAW wafat, di mana terlihat gitu ya posisi kedudukan para sahabat dari kisah tersebut. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW wafat, itu Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau berpidato di masjid, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati, maka saya akan bunuh dia. Jadi akan dibunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat. Saat itu Sayyidina Abu Bakar baru datang dan tahu pidato Sayyidina Umar tersebut. Dan kaum muslimin tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani menyanggah isi pidatonya Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya di sana bahwa Sayyidina Umar ini memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan para sahabat, sehingga tidak ada yang berani menyanggah pernyataan dari Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak menghentikan pidatonya Sayyidina Umar, tetapi beliau langsung sowan ke Rasulullah SAW. Gitu ya, dilihat masuk ke rumah Sayyidina Aisyah, di sana ada Rasulullah SAW jasadnya, ya. Kemudian beliau membuka kain penutupnya dan menciumnya. Setelah itu beliau langsung ke masjid, dan setelah di masjid beliau pidato. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu tidak pernah meninggal. Allah itu tetap hidup dan tidak pernah meninggal. Lalu Sayyidina Abu Bakar membacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaih falayadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Gitu. Jadi saya bacakan artinya ya. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul. Apabila dia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang. Barang siapa yang berbalik ke belakang sama sekali tak akan merugikan Allah. Tetapi Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran tersebut, Sayyidina Umar langsung tersungkur ke tanah. Artinya dia langsung sujud syukur bahwa ada yang mengingatkan dengan firman Allah tersebut.
di sini terlihat bahwa Sayyidina Abu Bakar ini memiliki apa istilahnya, lebih memiliki wawasan yang jauh lebih tinggi dan tetap dihormati oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari segi seniornya gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW tersebut wafat di Bani Saqifah tersebut, Sayyidina Umar itu membaiat Sayyidina Abu Bakar, gitu. Membaiat Sayyidina Abu Bakar, diikuti oleh yang lainnya. Di sini kemudian mengenai tadi apakah pemimpin ini dipilih oleh mayoritas, ya 50% plus 1 kalau di kita sekarang, berdasarkan utusan dari berbagai wilayah negara, berbagai wilayah di kawasan kekhalifahan, atau 5, 3, 1 gitu ya. Di sini tadi Imam Mawardi menyatakan tertolak kalau harus mayoritas gitu. Artinya bahwa tidak harus mayoritas, 5, 3, bahkan 1 orang pun yang membaiat itu bisa sah. Di sini benar, akan tetapi yang mayoritas pun sebetulnya tidak tertolak. Gitu. Bahkan kalau menurut saya lebih asoh jika kondisinya memang memungkinkan. Jadi mayoritas itu sah gitu ya, bahkan lebih asoh, lebih kuat kedudukan dari kepemimpinannya itu akan lebih kuat gitu kalau dipilih oleh mayoritas. Tetapi dalam kondisi yang apa istilahnya, dalam kondisi yang baik. Tetapi kalau memilih secara mayoritas berdasarkan ahlul aqdi wal halif itu tidak memungkinkan, maka bisa mengikuti bisa menggunakan cara yang 5 orang saja atau 3 orang tadi, bahkan 1 orang. Kalau betul-betul tidak memungkinkan seperti pada saat pengangkatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu tidak ada yang berani memulai. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, itu karena beliau memang sahabat yang ini, sahabat Ibnu Abbas memang? Abbasnya, Sayyidina Abbasnya. Iya, oh Sayyidina Abbas, iya. Bukan Ibnu Abbas. Bukan. Pamannya jadi. Oh iya, pamannya. Iya. Ya itu karena beliau ini Sayyidina Abbas ya. Karena beliau ini adalah orang yang sangat berpengaruh pada saat itu, orang yang sangat dihormati. Gitu. Jadi pendapatnya itu dengan mengangkat berbaiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu diikuti. Walaupun Sayyidina Muawiyah itu tidak mengikuti. Nah, karena kenapa pengangkatannya itu tidak menggunakan ahlul halli wal aqdi, karena tidak memungkinkan gitu, tidak ada yang mau. Dengan setelah Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu dibunuh oleh para pendemo di rumahnya sendiri gitu. Jadi Sayyidina Umar didemo beberapa hari, rumahnya dikepung. Kemudian Sayyidina Umar membaca Quran. Di suatu saat beliau membaca Al-Quran. Di saat membaca Al-Quran itu dipanah oleh salah seorang demonstran, akhirnya meninggal dunia. Jadi Sayyidina Umar meninggal saat membaca Al-Quran. Nah, dengan kejadian itu tidak ada yang berani. Nah, kemudian terjadilah kekosongan kepemimpinan. Nah, saat itu setelah Sayyidina Ali radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah, maka Sayyidina Muawiyah pun itu memiliki pengikut, bahkan kemudian mereka juga menyatakan khalifah.
Jadi khalifah itu ada dua waktu itu, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah. Gitu ya. Kemudian sempat terjadi pertempuran yang tadi dikatakan oleh Mang Hasan itu perang Siffin ya. Itu sampai bahkan Sayyidina Muawiyah itu tentaranya sudah hampir kalah. Tetapi jago-jago politik itu berada di Muawiyah seperti Sayyidina Ammar bin As. Itu kalau di Sayyidina Ali itu kebanyakan orang-orang yang lurus seperti Abu Musa al-Ash'ari. Jadi ketika mau kalah itu mengangkat Al-Quran diikat di tombak. Jadi diangkat, artinya mari kita selesaikan berdasarkan Al-Quran. Nah, akhirnya dibentuklah tim gitu ya di kedua belah pihak yang akan berunding. Maka dari Sayyidina Ali, dari pihak Sayyidina Ali itu mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Dari Sayyidina Muawiyah mengutus Ammar bin As. Nah, di pertemuan itu kata Sayyidina Ammar bin As, semuanya harus meletakkan dulu kepemimpinan gitu ya. Harus meletakkan dulu kepemimpinan. Jadi saat ini tidak ada khalifah dan akan diangkat gitu ya. Akan diangkat khalifah. Jadi semuanya harus sepakat dulu meletakkan kekhalifahan. Maka semua utusan tersebut meletakkan kekhalifahan. Gitu. Meletakkan kekhalifahan. Artinya saat itu terjadi kekosongan khalifah. Tetapi masing-masing harus menyatakan. Jadi harus berpidato dulu untuk meletakkan jabatan khalifah tersebut. Itu menyatakan bahwa saat ini kekhalifahan yang di kubu saya ini diletakkan gitu ya. Setelah itu baru nanti berunding. Gitu. Itu kesepakatan pertama sebelum memulai diskusi pengangkatan khalifah. Tetapi kemudian yang disuruh berpidato lebih dulu itu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Karena istilahnya ya mungkin kurang menguasai ilmu politik dan sebagainya gitu ya. Jadi berpidatolah yang pertama Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, bahwa beliau dari pihak Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu meletakkan jabatan kekhalifahan. Itu pidato yang pertama dari Abu Musa, dari pihak Sayyidina Ali yang diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari, meletakkan kekhalifahan. Setelah itu naiklah Sayyidina Ammar bin As, perwakilan dari Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Kata Sayyidina Ammar bin As, karena gitu ya, oleh karena sekarang ini terjadi kata Sayyidina Muawiyah itu di atas mimbarnya, saat ini saya meletakkan juga jabatan Muawiyah sebagai khalifah gitu. Tetapi karena sekarang ini telah terjadi kekosongan khalifah, maka sekarang saya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Gitu. Jadi dia meletakkan dulu, langsung beliau mengangkat Muawiyahnya. Nah, karena telah terjadi kekosongan khalifah. Gitu. Itu teknik politik mungkin ya. Karena banyak yang ahli politik di pihak Muawiyah itu. Dan juga Muawiyah itu menerapkan sistem pengamanan yang super ketat. Seperti yang terjadi pada pemimpin-pemimpin sekarang. Jadi kalau selama Muawiyah itu sholat, mengimami sholat, itu ada pasukan yang menjaga keamanan Sayyidina Muawiyah. Jadi di sekeliling penjaganya. Berbeda dengan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali ya seperti khalifah-khalifah terdahulu. Jadi ketika sholat itu tidak ada pengamanan, gitu. Semuanya sama. Sehingga Sayyidina Umar
pun itu meninggal pada saat sholat subuh. Dan ini terbukti ketika Khawarij akan membunuh dua khalifah ini, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, akan mereka bunuh karena telah menjadikan karena menurut mereka sudah menjadikan kekacauan. Maka ketika utusan yang akan membunuh Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah pada hari dan waktu yang sama, yaitu waktu subuh, yang satu akan membunuh Sayyidina Ali dan yang satu akan membunuh Sayyidina Muawiyah. Nah, yang ditugaskan untuk membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berhasil karena tidak ada pengamanan di sekeliling khalifah. Tetapi Muawiyah itu beliau ya karena mungkin sudah pengalaman dan sebagainya, ilmu politiknya juga sudah lebih baik gitu. Dia menempatkan pengamanan di sekelilingnya sehingga ketika akan dibunuh pada waktu subuh tersebut gagal. Jadi pembunuhan tersebut gagal untuk Muawiyah. Ini mungkin sekelumit tadi ya. Jadi mayoritas itu lebih baik kalau menurut saya kesimpulannya ya. Tetapi jika tidak ada yang tidak memungkinkan memilih mayoritas karena situasi kondisi, bisa bahkan sampai 1 orang pun bisa. Gitu. Yang penting kira-kira mengakui diikuti tidak oleh umat gitu. Dan mayoritas itu tadi berdasarkan ahlul halli wal aqdi. Nah, sekarang ini lebih dikembangkan lagi kepada individu gitu. Jadi lebih kepada individu. Seperti pemilihan langsung sekarang ini. Nah, ini bukannya pemilihan secara langsung itu tidak sah, justru lebih bagus daripada diwakilkan kalau memungkinkan. Kalau dulu waktu zaman MPR DPR yang memilih, memang memilih pemimpin saat itu tidak memungkinkan, gitu ya, tidak karena jarak dan sebagainya, komunikasi juga masih terbatas saat itu. Nah, kalau sekarang kan sudah memungkinkan. Jadi memang lebih baik dengan memilih langsung, artinya setiap individu memiliki hak, gitu, memiliki hak. Itu memang jauh lebih kuat kepemimpinannya daripada menggunakan ahlul halli wal aqdi. Jadi politis ini memang berkembang sesuai situasi dan kondisi. Kalau memilih secara langsung semua individu per individu ini tidak memungkinkan, ya ahlul halli wal aqdi tadi, gitu. Baik secara mayoritas maupun 5 orang, 3 orang, atau 1 orang. Kemudian syarat keberadaan ulama tersebut di dalam baiat, apakah harus ada ulama dan sebagainya. Itu menurut saya kalau misalnya memilih lebih dari 1 itu tidak tidak menjadi syarat gitu ya, karena tidak tapi semakin ke bawah semakin sedikit yang memilihnya, artinya dari mayoritas ke 5, 3, 1. Nah, yang 1 ini memang harus betul-betul orang yang berpengaruh. Karena kalau tidak berpengaruh ya buat apa gitu ya. Tapi kalau semakin 3 itu semakin berkurang gitu ya. Tingkat kepengaruhannya pun memang harus sangat berpengaruh, tapi tidak sekuat yang 1 tadi. Demikian 5, apalagi yang mayoritas. Yang mayoritas itu MPR DPR dulu dipilih berdasarkan siapa yang kompeten gitu ya. Siapa yang kompeten kalau dulu, kalau sekarang MPR DPR-nya juga ya seperti apa yang kemarin kata Mang Rizal gitu ya, semakin banyak uang dan popularitas jadi bukan pengaruhnya
Jadi sekarang itu popularitas dan modalnya gitu. Nah, seperti itu. Dan karena sekarang ini mayoritasnya yang istilahnya yang jadi DPR MPR itu berdasarkan popularitas dan modal, maka kemungkinan kadar amanahnya ini lebih berkurang. Jadi dengan seperti itu, maka setiap individu itu ya sekarang ini, setiap individu berhak untuk memilih pemimpinnya. Jadi diflurkan kepada rakyat. Jadi itu lebih afdol gitu. Itu kalau sudah diflurkan ya tidak memandang lagi pengaruh, tidak memandang lagi modal dan sebagainya gitu ya. Popularitas karena mereka sudah tahu semua pemimpinnya. Demikian yang saya sampaikan, istilahnya pemahaman yang saya sampaikan, pembahasannya, dan kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.